Oke. Terbaca untuk low beam. Sebentar. Terbacanya 75 watt ya. Harusnya 90 watt, tapi di sini terbaca hanya 74 watt. Waduh, udah berasap. Tunggu dulu. Halo, selamat datang kembali di channel Papa Twin. Seperti biasa dengan Yosua di sini. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya harap semua dalam kondisi yang sehat ya. Oke, teman-teman. Jadi dalam video ini saya mau mereview sebuah alat yang baru saja saya beli. Ini juga masukan dari beberapa penonton di video saya sih. Ini adalah wattmeter, tapi khusus wattmeter untuk DC ya, kelistrikan direct current ya, untuk kelistrikan DC. Langsung saja. Jadi harusnya sih kabelnya nggak sampai sepanjang ini teman-teman ya. Dia cuma sampai segini doang, kurang lebih sekitar 10 sentian ya. Jadi ini saya tambahkan kabel tambahan supaya agak panjang, jadi lebih fleksibel saja seperti itu. Nah, untuk yang mau tahu seperti apa sih nyalanya, langsung saja ya. Ini seperti ini teman-teman. Oke. Ini saya ambil source-nya itu dari adaptor ini teman-teman ya. Untuk voltase sepertinya sama. Saya coba nyalakan si multitester saya ini. Supply terbaca 12,2. Kalau di multitester terbacanya oke, sama ya teman-teman ya. Di multitester terbacanya 12,28. Tapi kalau di wattmeter DC ini terbacanya 12,21. Nah, tadi tentang pembacaan voltase atau tegangan. Di depan teman-teman ini ada saya siapkan beberapa lampu ya. Ini ada lampu LED yang saya kurang tahu ini berapa wattnya. Ini ada lampu H4, bisa teman-teman lihat di sini. Terbaca di sini wattnya 90 atau 100 watt ya. Nah, kalau yang ini adalah lampu depan motor ya, tipe H6. Kalau ini tadi H4, ini tipe yang H6. Ini kebutuhan dayanya sebesar 35 watt. Bisa teman-teman lihat. Kalau ini saya siapkan lampu yang model bayonet ya. Ini lampu belakang motor ya, ini lampu belakang motor. Wattnya kalau untuk rem sebesar 20 atau 21 watt, dan untuk yang lampu kotanya sebesar kurang lebih 5 watt. Dan yang ini lampu LED yang saya juga kurang tahu berapa wattnya. Nah, maksud saya mengumpulkan beberapa lampu di sini fungsinya adalah untuk mencocokkan apakah benar pembacaan daya dari wattmeter DC ini ya. Pertama saya akan mencoba mengukur si lampu LED ini, dia membutuhkan daya berapa. Nanti teman-teman bisa lihat ya berapa arus yang keluar dari sini dan bisa dicocokkan sama arus yang terbaca di sini. Seperti biasa teman-teman, untuk menyalakannya tinggal kita pasang saja kabel negatif ya. Kita pasang kabel negatifnya sudah. Lalu kita jepitkan kabel positifnya supaya lampunya menyala. Oke, lampu sudah menyala. Di sini terbaca daya yang dibutuhkan untuk menyalakan keempat LED strip ini sebesar 3,9 watt dengan arus yang dibutuhkan atau arus yang mengalir sebesar 0,32 ampere ya. Di wattmeter DC ini terbaca 0,32 ampere, sedangkan di power supply terbaca daya arus yang digunakan sebesar 0,36, selisih 0,04. Nggak selisih jauh lah ya, tapi di sini memang agak bingung sih saya. Makanya saya bingung nih antara ini yang salah atau ini yang salah gitu loh, karena pembacaan ampernya berbeda. Makanya saya katakan saya takutnya ini yang apa namanya, yang nggak benar gitu. Makanya saya membutuhkan alat wattmeter DC ini sebagai pembanding. Oke, itu untuk pembacaan LED strip. Sekarang kita naik ke lampu LED untuk lampu utama. Jadi kalau teman-teman ada yang menggunakan lampu LED seperti ini saya kasih tahu berapa sih wattnya ya. Yang negatif saya pasang di sini, dan ini saya kurang tahu nih, ini sebelah sini lampu jauh atau lampu dekat ya. Pokoknya ini dulu deh, yang ini dulu saya pasang ya. Sudah menyala dan terbaca di sini, maaf kurang kelihatan ya. Nah, watt yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu LED ini sebesar 8,6 watt
ya, dengan arus yang dibutuhkan sebesar 0,7, ya kan? Di sini terbaca 0,7 ampere. Di sini terbaca 0,61. Selisihnya sekitar 0,09, ya. Selisihnya masih di bawah 0,1. Tapi kalau di sini lebih aneh lagi, teman-teman. Ya, terbacanya 0,9, ya kan? Jauh sekali. Makanya saya bilang ini agak nggak bener yang ini nih untuk pembacaan arusnya. Oke, lanjut. Untuk yang satunya lagi, ini mungkin mode lampu low-nya kali ini, yang high-nya. Coba saya cek, ini yang high-nya mungkin. Oh enggak, tadi yang high dan sekarang yang low. Yang low-nya hanya 6,6 watt. Ya, terbaca di sini teman-teman, 6,6 watt dengan voltasenya 12,1 dan arus yang mengalir sebesar 0,54 ampere. Ya. Nah, sekarang kita beralih ke lampu bawaan motor, ya. Ini lampu utama, ini 35 watt, ya. Sekarang langsung saya pasang aja negatifnya. Oke, langsung saja. Ini saya juga nggak tahu mana yang lampu jauh, mana lampu dekat, langsung kita nyalakan aja. Oke, teman-teman, lampu sudah menyala dan bisa teman-teman lihat ya. Di sini terbaca, ya, daya yang dibutuhkan sebesar 35,6 watt. Nah, kalau ini kan enak nih, apple to apple. Lampunya 35 watt, terbacanya 35,6 watt, ya kan? Arusnya yang mengalir sebesar 2,9 ampere, ya. Arus yang mengalir 2,9 ampere, sedangkan di sini 4,2 ampere, ya. 4,2 ampere dengan tegangan yang sama 12,2, bisa teman-teman lihat ya. Tegangannya sama 12,2. Hanya saja di sini ini yang paling mendekati, ya. Multitester yang hampir mendekati. Di sini 2,9, di sini 2,8. Berarti hanya selisih kurang lebih 0,1 ampere ya, teman-teman ya. Maaf, nih, bisa teman-teman lihat ya. Di sini 2,9, di situ 2,8. Jadi hanya selisih 0,1, sedangkan di sini udah 4 ampere. Jadi bener kan menurut saya, karena saya udah curiga ini kayaknya yang error nih untuk pembacaan arus. Nah, sekarang kita coba yang satunya lagi. Nah, ini kemungkinan low beamnya ya. Ini low beamnya karena terbaca di sini sama lah 35 watt juga. Ya, 35 watt. Arus yang dipakai sebesar 2,9, ya. Jadi multitester ini hampir mendekati ya pembacaan arusnya dengan wattmeter ini. Bisa teman-teman perhatikan ya. Jadi antara si multitester dengan wattmeter ini hampir sama pembacaannya, hanya selisih 0,1 lah, nggak terlalu jauh. Sedangkan dari power supply dia udah jauh sekali, jadi jangan lihat arus yang dari power supply ini, teman-teman ya. Nah, untuk lampu remnya, ini saya juga belum tahu nih mana lampu rem, mana lampu senja. Ya, yang penting negatifnya saya pasang aja dulu. Dan sekarang akan saya coba di bagian yang sebelah sini dulu. Saya kasih positifnya. Kalau ini kayaknya yang senja nih, teman-teman. Ya, yang senjanya lebih redup. Di sini dia membutuhkan daya sebesar 6,8 watt, ya. 6,8 watt. Arus yang terbaca sebesar 0,5, nggak beda jauh teman-teman ya, 0,5 ampere, dan di sini 0,7, selisihnya sudah 0,26 ampere, 0,26 ya, 0,26 ampere. Jadi untuk multitester dengan wattmeter DC ini hampir sama lah ya, nggak beda jauh. Nah, sekarang kita akan lihat berapa sih kebutuhan watt untuk lampu rem. Oke, ini pasti lebih terang. Ya, kelihatan lebih terang. Kalau di lampunya sih terbaca 21 watt ya. Tapi kalau di wattmeter ini dia terbacanya 23 watt, teman-teman. Selisih 2 watt. Nah, di sini terbaca arusnya 1,9, sedangkan di sini terbaca arusnya 1,8 ampere ya. Oke, teman-teman, saya sudah pindah source ya, saya pindah source ke aki mobil. Terbaca akinya memiliki voltase atau tegangan sekitar 12,8 volt. Nah, kaki yang negatif sudah saya pasang. Nah, gini teman-teman, posisinya untuk yang atas ini adalah low beam ya, untuk lampu pendeknya, dan yang sebelah paling kanan ini adalah lampu high beam ya, lampu jauhnya.
Sekarang kan kita coba nyalakan dulu low beamnya. Arus yang dibutuhkan sebesar 6,2 ampere. Ya, 6,2 ampere. Dan di sini terbacanya 0,6. Maaf, terbacanya 6 ampere. Selisihnya 0,2 ampere. Oh, sorry. 6,1 dan di sini 6,0. Jadi selisihnya 0,1 lah. Masih selisih 0,1 ampere. Oke, sekarang waktunya untuk menyalakan yang high beam. Yang high beam. Oke, high beamnya di sekitar 86 watt, teman-teman. Ya, 86 watt. Arus yang terbaca di sini 7,1 ampere. Sedangkan di multitester terbaca 7 ampere. Masih sama, teman-teman ya. Selisihnya 0,1 ampere. Oke, jadi begitu saja review saya tentang alat ini. Bagi teman-teman yang membutuhkan alat untuk pengukur watt atau pengukur voltase dan arus untuk listrikan DC, ya saya bisa bilang ini cukup bagus. Harganya juga murah. Alat ini saya beli seharga Rp103.000. Saya beli di Tokopedia dengan free ongkir. Jadi murni ini hanya Rp103.000. Oke. Nah, di video selanjutnya saya akan mencoba juga alat wattmeter DC ini untuk mengukur berapa sih daya yang mampu dikeluarkan oleh kelistrikan full wave di motor saya. Lalu saya akan mencoba untuk mengukur berapa kemampuan si kiprop untuk mengisi aki mobil ini, ya. Dan saya juga akan saya akan mencoba menambahkan beban-beban ini nantinya, ya. Oke, jadi nantikan video saya selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.